Sabar itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu kita menahan diri kita tidak menunjukkan perkataan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ini namanya sabar. Nah, para ulama menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar ada 3 tingkatan. Yang pertama, kata para ulama, sabar itu tingkatan yang pertama, ini tingkatan yang paling rendah, adalah tarkus syakwa wa yusamma as-sabru al-jamil wa hiya darajatut ta'ibin. Tingkatan sabar yang pertama, yang paling bawah, ini adalah meninggalkan keluhan. Jadi kalau diuji oleh Allah itu tidak keluh, tidak ngomel, udah diam, tidak mengeluh, tidak gerundel, kan ada orang ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, kemudian dia mengeluh, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, ini tingkatan yang paling rendah, yaitu meninggalkan keluhan, tidak mengeluh. Kemudian yang kedua adalah ar-ridha bil maqdur. Yang kedua, tingkatan sabar yang pertengahan itu adalah ridho terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar dia gak ngeluh, tapi hatinya itu ridho, ridho itu legowo terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ini contoh barangkali ada yang pernah mengalami ketika di tengah perjalanan, entah itu perjalanan ke tempat kerja atau pulang dari kerja atau perjalanan safar, di tengah jalan misalnya kita mendapati sesuatu yang tidak kita inginkan, ban motor kita bocor. Ini ujian, dan waktu ini sudah mau terlambat, diuji oleh Allah, bannya bocor. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa menahan diri kita untuk tidak ngeluh, untuk tidak ngeluh. Kalau kita berhasil tidak ngeluh, berarti kita menempati sabar yang tadi itu, tidak ngeluh. Tapi kemudian kalau hati kita itu legowo, wis diuji dengan ban bocor ya rapopo, nek dikasih hukuman ya manut saja, berarti legowo, berarti ridho hatinya, meskipun banyak bocor tapi tetap ridho, legowo. Ini pertengahan, sabar tingkat pertengahan, mending lebih bagus dari yang pertama tadi. Ada yang lebih tinggi Bapak Ibu, yang ketiga, ini yang paling tinggi. Yang ketiga itu tidak hanya tidak ngeluh, tidak hanya ridho terhadap ketetapan Allah, tapi dia suka terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang. Wah, musibah kok senang? Iya, ada. Ada. Para ulama kita dulu itu kalau dapat musibah itu ada yang bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena saat itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk lebih dekat dengan Allah, untuk banyak berzikir. Karena boleh jadi ketika kita nggak dapat ujian, saya contohkan tadi banyak bocor, kemudian kita banyak istighfar, astagfirullah. Boleh jadi bocornya ban itu karena kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi banyak berzikir, jadi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang yang diuji dengan sakit, diuji dengan sakit. Kalau tingkatan yang paling tinggi berarti dia suka, senang, bukan berarti dia minta untuk diberi penyakit, bukan. Tapi ketika itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka senang, cinta
kita pada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah berupa sakit itu. Kenapa? Karena dengan sakit itu dia punya kesempatan untuk dihapuskan dosa-dosanya, punya kesempatan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu kalau nggak pernah sakit ya bahaya, Bapak Ibu. Bahaya. Fir'aun itu konon, Fir'aun itu kan mengaku Tuhan itu karena dia ya waras terus ya, sampai kemudian mengaku sebagai Tuhan. Maka orang itu ketika sakit itu adalah kesempatan bagi dia untuk mendekat, banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Bukan berarti kemudian kita minta musibah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita minta ya Allah kasih musibah kepada saya, tidak boleh. Meskipun di balik musibah itu ada